Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Negara dari Sosiologi kelas B semester 6 dengan mata kuliah Sosiologi Pendudukan NIM 121 20 80 359. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sosiologi kependudukan yang telah saya dalami dan pahami lebih dalam, yaitu mengenai pertumbuhan penduduk dan sumber data demografi dan kependudukan. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai sosiologi pendudukan. Adapun di sini saya membaca pengertian dari secara ahli dulu ataupun secara jurnal. Sosiologi kependudukan merupakan salah satu subilmu dalam sosiologi, yang mana pada dasarnya sosiologi kependudukan merupakan konsentrasi sosiologi yang lebih spesifik mengkaji fenomena kependudukan dalam masyarakat. Sosiologi kependudukan tidak jauh berbeda dengan studi kependudukan atau yang biasa disebut dengan ilmu kependudukan. Hanya saja sosiologi kependudukan ini lebih fokus pada konteks sosiologis atau masyarakatnya. Adapun dalam penjelasan lain, sosiologi kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Adapun dari salah satu ahli yang saya ambil, menurut Ananta, sosiologi kependudukan adalah studi kependudukan yang mempelajari variabel-variabel demografi yang memperhatikan hubungan asosiasi antara penduduk dengan berbagai variabel sosial, ekonomi, politik, biologis, genetika, lingkungan, dan lain sebagainya. Adapun dari penjelasan dari apa yang saya baca tersebut, dapat saya pahami bahwa sosiologi kependudukan ini sebagaimana kita mengetahui sosiologi yang mempelajari tentang masyarakat. Dalam sosiologi kependudukan inilah di mana kita mempelajari lebih dalam masyarakat yang meliputi ukuran penduduk serta bagaimana jumlah penduduk itu berubah dari setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Lalu, apa manfaat yang dapat kita pelajari dalam mengkaji hal tersebut? Melihat berdasarkan teori Malthusianisme yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan melebihi kemampuan bumi untuk menyediakan makanan dan sumber daya lainnya, yang dimana ketika pertumbuhan penduduk terus meningkat sedangkan sumber daya alam yang terbatas, akibatnya populasi manusia akan mengalami krisis karena kekurangan makanan dan sumber daya lainnya. Bahkan dengan meningkatnya jumlah penduduk, manusia bahkan dengan meningkatnya jumlah penduduk manusia juga akan meningkatkan daya saing untuk mendapatkan pekerjaan, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan membeludak,nya pengangguran ketika para pekerja ini memiliki daya saing yang sangat tinggi gitu antara pekerja lainnya yang ingin mendapatkan pekerjaan. Sehingga dalam manfaat mempelajari sosiologi pendudukan ini dapat kita ketahui betapa pentingnya sosiologi pendudukan dalam mengkaji dinamika penduduk dan memberikan solusi dari setiap adanya permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Sejak awal abad ke-20-an, penduduk Indonesia sendiri dijelaskan hanya sekitar 50 juta jiwa. Namun setelah kemerdekaan pada tahun 45, jumlah penduduk Indonesia mulai mengalami peningkatan yang signifikan hingga terhitung mencapai 281 juta di tahun ini. Itu sumber yang saya dapat dari internet. Lalu dengan adanya tingkat penduduk yang meningkat seperti itu, apakah terlihat buruk? Sebetulnya ketika dengan adanya tingkat kelahiran yang tinggi ataupun yang naik, hal itu terbilang yang baik ya, mengingat tingkat kematiannya tuh justru tidak ada gitu, yang berarti adanya
adanya layanan kesehatan atau vaksinasi yang dilakukan pemerintah ini sudah berjalan dengan baik. Namun apakah dengan program hal tersebut juga tidak memiliki dampak buruk lainnya? Tantangan lainnya harus diperhatikan dalam menjaga tingkat kelahiran penduduk juga menjadi salah satu tantangan gitu untuk pemerintah. Ketika laju pertumbuhan penduduk ini naik, maka kebutuhan masyarakat juga akan terbilang ikut naik juga, ataupun sumber daya yang diperlukan gitu untuk masyarakat. Sehingga perlunya adanya keseimbangan yang terjadi antara lajunya pertumbuhan penduduk dan juga ketersediaan alam. Bukan hanya kalau kita sebelumnya melihat sisi positifnya ketika tingkat kelahiran itu naik, maka berarti kesehatan yang ada itu berarti sudah bagus di negara Indonesia ini. Maka dalam sisi buruknya ini adanya keseimbangan yang perlu dijaga gitu antara lapangan pekerjaan dan juga sumber daya untuk kebutuhan masyarakat juga perlu diperhatikan gitu. Seperti penjelasan teori Malthus yang menyebutkan laju pertumbuhan bahan makanan itu lebih lambat ketimbang laju pertumbuhan penduduk, dapat mengakibatkan krisis yang ada. Walau memang sebetulnya kita dapat menggunakan teknologi, nyatanya masih ada orang yang merasakan kelaparan dikarenakan tidak mampu membeli makanan. Hal itu dikarenakan adanya krisis ekonomi yang dimiliki. Nah, krisis ekonomi ini kenapa? Karena banyaknya pesaing dan sempitnya lapangan pekerja. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena banyaknya penduduk yang ingin mencari pekerjaan juga. Bahkan dengan adanya krisis ekonomi ini, akses dari tiap masyarakat bisa saja tidak dapat terpenuhi, seperti pendidikan contohnya. Mana dalam teori Malthus ini dapat saya lihat ya bahwa itu sangat relevan gitu, maupun dari keadaan dulu bahkan sampai sekarang ini. Walaupun dikatakan tidak relevan karena mengingat bisanya kita menggunakan teknologi, tapi apakah dengan menggunakan teknologi ini kita masih dapat mengatasi hal tersebut ya? Nyatanya sampai sekarang juga masih ada gitu yang masih belum mendapatkan makanan. Hal itu dikarenakan ekonominya. Kenapa? Hal itu dikarenakan lapangan pekerjaan. Jadi meningkatnya pendidikan laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi ini tidak seimbang gitu dengan adanya sumber daya yang diperlukan gitu untuk masyarakat berupa berupa pekerjaan ataupun akses lain seperti pendidikan gitu. Nah, dengan adanya isu seperti permasalahan seperti yang sebelumnya saya jelaskan, seperti dengan adanya laju pertumbuhan penduduk ini, maka dalam sosiologi kependudukan, di sini kita dapat menganalisa data. Seperti data yang pertama ada data pertumbuhan penduduk, di mana dalam pertumbuhan penduduk mencakup jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta komposisi dan distribusi penduduk berdasarkan rasio usia, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Yang kedua ada mobilitas penduduk, yang mana data ini dapat digunakan gitu untuk mengetahui adanya perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, serta alasan mereka, serta dengan adanya perpindahan ini mungkin juga bisa dapat mempengaruhi ekonomi wilayah sekitar tersebut gitu. Jadi dengan adanya data mobilitas penduduk ini terbilang sangat penting ya. Selanjutnya aja ada fertilitas dan keluarga, yang mana data ini mencakup informasi terkait tingkat kelahiran, umur saat menikah, usia, serta jumlah anak per keluarga, yang mana data ini digunakan untuk memahami dinamika keluarga dan hubungannya dengan pertumbuhan penduduk. Yang keempat ada mortalitas. Data ini mencakup informasi tentang tingkat kematian serta penyebab kematian, yang mana data ini terbilang sangat penting ya, sebagaimana adanya data tingkat kelahiran.
ketika adanya tingkat kematian yang tinggi, hal itu bisa terbilang menjadi suatu masalah, karena kita di sini perlu memahami gitu bagaimana kondisi yang bisa menyebabkan hal tersebut, apakah mengenai kesehatan ataupun kualitas hidup dari penduduk, atau serta faktor-faktor apa saja gitu yang dapat mempengaruhi tingkat kematian ini gitu, sehingga data ini terbilang sangat penting gitu ya jika memang terjadi adanya tingkat kematian yang sangat tinggi untuk mengetahui penyebab hal tersebut. Selanjutnya yang kelima ada data struktur sosial dan ekonomi. Data ini mencakup informasi tentang pendidikan, pekerjaan, status sosial, dan tingkat penghasilan penduduk. Yang mana data ini ditujukan untuk memahami hubungan antara kependudukan, sosial, dan ekonomi, serta dampaknya pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Yang mana dari semua data itu tersebut dapat digunakan semuanya demi mengatasi semua data yang digunakan itu sendiri digunakan gitu untuk mengatasi permasalahan yang sekiranya muncul akibat laju pertumbuhan penduduk ataupun sebaliknya. Dan dengan mengumpulkan ataupun menganalisis data tersebut, sosiologi kependudukan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika populasi, hubungan antara kependudukan dengan aspek sosial dan ekonomi, serta implikasi kebijakan dan tindakan yang mungkin dapat diambil gitu untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Adapun salah satunya berdasarkan data demografi yang telah saya analisis, untuk sebagai contoh bagaimana gambaran dari data kependudukan ini. Di sini saya memiliki data demografi dari wilayah Desa Wirapanjunan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Yang mana di sini saya mendapatkan data berupa PDF yang saya minta dari wilayah Balai Desa dan diberikan oleh Seksi Kesejahteraan Masyarakat oleh Bapak Komarudin, yang di mana dalam data ini terbilang sangat lengkap ya. Di sini saya dapat menemukan beberapa hal seperti profil desa, sejarah, demografi. Demografi ini berupa letak geografis, topografi, luas dan sebaran penggunaan lahan, dan juga data penting yang mana ini merupakan data yang akan saya analisis ya, berupa data keadaan sosial, berupa kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Adapun pada kali ini saya akan memaparkan bentuk contoh analisis saya, hasil dari apa yang telah saya teliti mengenai demografi dari Desa Wirapanjunan. Adapun di sini mungkin bisa dilihat ya, akan saya tampilkan tabelnya mengenai jumlah penduduk kelahiran tiap tahunnya. Dari simpulan yang saya dapatkan berdasarkan hasil analisis secara langsung dan melihat data yang ada, Desa Wirapanjunan ini sendiri merupakan desa yang tergolong sudah maju dalam banyak pengembangan yang ada sejak tahun lalu, baik dari kesehatan, program bayi, kesehatan masyarakat, program lingkungan, program KB, dan program desa lainnya, yang membuat laju pertumbuhan penduduk di Desa Wirapanjunan ini dapat saya katakan masih bagus, yang mana tiap tahunnya dapat tetap sekitar di angka 0,3% tingkat kelahirannya itu. Dapat kita lihat juga di sini ada tabel jumlah. Dapat kita lihat juga di sini ada tabel jumlah kelahiran hidup dan kematian bayi, yang dimana tidak adanya jumlah kematian bayi dari tahun 2021 sampai pada tahun 2023. Di sini yang mengidentifikasi di sini dapat kita ketahui berarti menjelaskan bahwa perangkat kesehatan desa ini sendiri sudah sangat bagus untuk masyarakat Desa Wirapanjunan, yang mana sudah banyaknya bidan-bidan dan juga obat-obat yang diberikan atau program kesehatan gitu yang diberikan kepada bayi berupa suntik semacam vaksinasi atau semacam itu.
Adapun mungkin permasalahannya yang ada pada desa wilayah Panjunan ini ada pada ketenaga kerjaan. Berkaitan dengan perkembangan situasi dan kondisi ketenaga kerjaan di desa Panjunan sampai akhir tahun 2022 di sini masih menunjukkan keadaan kondusif. Walaupun di pihak lain masih dihadapkan pada keterbatasan lapangan pekerjaan dan jumlah pencari kerja yang cukup banyak. Hal ini dikarenakan keadaan yang semakin sulit mengingat banyaknya pemutusan hubungan kerja, PHK, apalagi sejak kasus COVID sebelumnya gitu. Dapat dilihat ya dari data yang ada di sini. Dapat dilihat berdasarkan tabel jumlah tenaga kerja dan pencari kerja, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 pencari kerja mengalami kenaikan. Begitu pula pada lowongan kerja, akan tetapi masih terdapat ketimpangan antara pencari kerja dengan lowongan pekerjaan itu sendiri, sehingga jumlah pencari kerja masih banyak yang tidak tertampung pada lowongan pekerjaan yang dari segi kuantitasnya lebih sedikit daripada pencari kerja. Faktor lain yang menjadi pengaruh adalah tingkat skill dan pendidikan yang ada di desa Panjunan masih kalah dengan wilayah-wilayah lainnya yang ada di Kecamatan Kenahor ini. Sedangkan pada perusahaan lebih memprioritaskan yang bersekolah tinggi, sarjana, meskipun di sini sedikit demi sedikit di desa Panjunan sudah mulai bermunculan para sarjana muda yang berpotensi ya, termasuk saya. Selanjutnya berdasarkan analisis menggunakan pemikiran sosiologi kependudukan tersebut, itulah saya di sini dapat melihat gitu adanya permasalahan yang ada pada wilayah sekitar penduduk dalam segi ketenaga kerjaan. Dan juga mungkin ketika adanya persoalan ketenaga kerjaan ini dapat merambah dalam segi ekonomi masyarakat, sehingga perlunya peran pemerintah atau seperangkat desa gitu dalam melakukan program seperti pelatihan, pendidikan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pemberian bantuan. Sehingga di sini dapat saya simpulkan ya bahwa diketahui bahwa peranan kita sebagai sosiologi dalam kependudukan ini bisa sangat bermanfaat dan penting bagi pembangunan suatu wilayah dan juga negara. Sehingga bidang sosiologi kependudukan ini merupakan kunci atau ilmu yang harus benar-benar kita pelajari dan praktikkan untuk pembangunan masyarakat yang lebih baik. Itulah penjelasan saya mengenai sosiologi kependudukan, data demografi dari hasil analisis, dan juga betapa pentingnya gitu sosiologi kependudukan bagi kita yang mempelajari ilmu di bidang sosiologi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.